Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Anak-anakku yang Ustadz sayangi dan Ustadz rindukan, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, istiqomah selalu, dan semangat selalu dalam belajar. Jangan lupa selalu menjalankan amalan-amalan mulia seperti sholat duha, mengaji, belajar, membantu orang tua, dan lain-lain. Anak-anak, dalam kesempatan kali ini Ustadz akan melanjutkan materi di pelajaran 3, yaitu tentang bersuci dari haid. Bisa dilihat di buku paket kalian. Darah haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan, bukan karena melahirkan atau suatu penyakit. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang perempuan yang selama haid melaksanakan ibadah-ibadah yang mengharuskannya bersuci, seperti sholat, puasa, dan memegang atau membaca Al-Quran. Itu adalah ketika anak perempuan sedang haid, jadi dilarang untuk sholat, puasa, memegang maupun membaca Al-Quran. A. Pengertian haid. Setiap perempuan akan mengalami masa haid atau menstruasi. Haid artinya keluarnya darah dari rahim perempuan ketika dia sehat, bukan karena melahirkan, terluka, atau karena suatu penyakit. Jadi darah haid ini keluar karena dia sehat, bukan karena melahirkan atau dia terluka atau suatu penyakit. Secara biologis, haid terjadi karena pelepasan sel telur yang tidak dibuahi. Haid sering mempengaruhi kondisi tubuh, jiwa, dan emosi seorang perempuan. Oleh karena itu, tidak jarang pada masa itu kondisi tubuh terasa tidak nyaman. Biasanya ketika anak perempuan itu sedang haid itu biasanya Biasanya lebih emosinya lebih tinggi, lebih mudah emosi biasanya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Makanya darah haid ini darah kotor. Makanya orang ketika haid itu dilarang untuk puasa, untuk sholat, memegang maupun membaca Al-Quran. B. Batas waktu haid. Dalam Islam, haid merupakan salah satu tanda kedewasaan atau baligh. Haid itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri sebagai bagian dari proses reproduksi untuk kelangsungan hidup manusia di muka bumi. Setelah mengalami haid, seorang perempuan dianggap telah dewasa. Dewasa artinya siap melaksanakan setiap kewajiban agama seperti sholat, puasa, dan kewajiban ibadah lainnya. Jadi ketika orang itu sudah mengalami haid, maka wajib melaksanakan kewajiban agama seperti sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Seorang perempuan biasanya mengalami haid pada usia 12 tahun, ini pada umumnya. Akan tetapi ada juga yang mengalaminya pada umur 9 tahun. Umur 9 tahun adalah batas usia termuda seorang perempuan mendapatkan haid. Darah yang keluar dari rahim perempuan yang berusia kurang dari 9 tahun tidak dihitung sebagai darah haid. Jadi seumpama ada anak umur 8 tahun atau 8,5 sudah mengeluarkan darah, berarti itu tidak termasuk haid. Karena batas minimal haid itu adalah umur 9 tahun. Masa haid terjadi setiap bulan sekali dan tidak semua perempuan memiliki siklus haid yang sama. Hal ini sesuai dengan kebiasaan yang
berulang dari perempuan tersebut. Biasanya waktu haid berlangsung selama 6 atau 7 hari. Ini adalah pada umumnya biasanya seorang perempuan itu akan mengalami haid selama 6 sampai 7 hari umumnya. Ya, kita lihat di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi dan Imam Abu Dawud, artinya engkau haid selama 6 atau 7 hari. Setelah itu mandilah. Apabila engkau telah benar-benar suci dan bersih, maka sholat dan berpuasalah selama 24 atau 23 hari siang dan malam. Menurut sebagian ulama, batas tercepat waktu haid adalah 1 hari 1 malam, sedangkan batas terlama adalah 15 hari 15 malam. Jadi seumpama ada darah yang keluar kurang dari 1 hari 1 malam, itu berarti tidak dinamakan haid, karena batas minimalnya darah haid itu 1 hari 1 malam. Darah yang keluar dari rahim perempuan setelah lebih dari 15 hari itu tidak termasuk haid, tapi termasuk darah istihadhah, yaitu darah penyakit. Oleh karena itu, seorang perempuan wajib bersuci dengan mandi besar dan melaksanakan ibadah-ibadah wajib seperti sholat dan puasa Ramadan sebagaimana biasanya meskipun ada darah yang keluar. Jadi seumpama lebih dari 15 hari masih keluar, itu dinamakan darah istihadhah. Nah, darah istihadhah itu seorang perempuan wajib mandi dan juga wajib melaksanakan sholat maupun puasa Ramadan ya. Oke, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.